Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, karena mungkin memang suara saya besar ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aydha fi ayatil ukhra khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna salatahum sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, sahabat Bikers Muslim Kabupaten Bulukumba, baik yang secara offline ataupun yang secara online. Semoga kita semua di bawah naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Demikian pula dengan nikmat iman dan takwa, sehingga semangat kita, iman kita, semoga kita bisa mempertahankannya dan terus berjuang agar iman kita tidak kendor, iman kita terus meningkat dengan kegiatan positif, kegiatan yang seperti ini yang kita lakukan secara terus-menerus. Demikian pula salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Sahabat Bikers Muslim Kabupaten Bulukumba yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis ilmu kita pada malam ini, saya teringat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang sahabat yang begitu sampai di masjid dia hanya melepaskan kudanya dan Rasulullah mengingatkan kepada mereka, kepada orang tersebut bahwa kenapa kudanya tidak diikat. Kata sahabat tersebut, ya dia bertawakal kepada Allah. Rasulullah mengingatkan bahwa tawakal itu disertai dengan usaha. Ya diikat dulu
setelah diikat, ya kemudian barulah kita bertawakal kepada Allah. Demikian pula dengan kendaraan teman-teman sekalian, kendaraan kita di luar, kita pastikan bahwa terkunci dengan baik sebelum kita masuk di majelis ini. Demikian pula dengan helm kita, ya kita amankan. Mudah-mudahan helmnya Om Brik sudah ketemu. Oh alhamdulillah, helmnya Om Brik sudah ketemu. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, bahwa di beberapa kesempatan lalu pada bulan suci Ramadan, saya sempat mengikuti materi yang disampaikan oleh Wakil Ketua BMB terkait dengan zakat, sedekah, dan infak. Kesempatan ini ya hanya sekedar mengingatkan bahwa Bikers punya UPZ, unit pengumpul zakat, kepada sahabat-sahabat Bikers Muslim Bulukumba dimanapun berada, bahwa Bikers punya UPZ, unit pengumpul zakat. Bagi siapa saja yang memang sudah memungkinkan untuk mengeluarkan zakat, maka Bikers siap untuk menghimpun. Ini kami sampaikan seperti ini karena tidak lepas dari tanggung jawab saya selaku Satgas yang diutus oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba. Saya berharap mudah-mudahan di kesempatan ini ada orang Bonto Bahari yang menyimak, berhubung kami ditugaskan di wilayah Bonto Bahari, ya, agar optimalisasi zakat bisa maksimal. Dari potensi zakat sebanyak kalau Bulukumba itu punya potensi zakat itu sebanyak 18 miliar, ya, punya potensi zakat 18 miliar. Sementara yang bisa terkumpul itu masih 1,8 miliar. Ya, ini masih jauh, masih jauh. Ya. Kalau sebelum corona alhamdulillah itu ada aja sampai 2,2 miliar. Tapi setelah corona datang itu turun menjadi 1,8 miliar. Ya, tentu zakat apa yang kita keluarkan, ya, kalau arahan dari Badan Amil Zakat, yang pertama adalah zakat mal atau harta. Kalau cukup mi hartata 79 juta per tahun ya, per tahun. Dari mana itu yang 79 juta? Disetarakan dengan emas 85 gram. Sekali lagi disetarakan dengan 85 gram 1 tahun. Nah, harga emas sekarang yang antam yang belum dikelola itu 930 yang menjadi patokan di Basnas Pusat. 930 dikali 85 gram ya sekitar itu 79 juta. Coba saya kali ulang, 930.000 dikali 85, 79 juta 50 rupiah. Artinya kalau ada yang punya penghasilan ada yang punya saldo perdagangan, ya, atau zakat mal lainnya 79 juta itu sudah bersih nih, sudah bersih, keluar nih cicilan berjalan, keluar nih gaji karyawan, dan masih ada 79 juta, berarti wajib maki untuk mengeluarkan zakat. Berapa yang dikeluarkan? Ya 2,5%. Kalau ternyata cukup, ya silakan menghubungi
Siapa ketua OBZ Pak Bendahara? Ustaz Tudirman ya. Ustaz Tudirman. Demikian pula dengan penghasilan kita. Ya, ada namanya zakat profesi. Kalau cukup 79 juta per tahun berarti juga wajib. Kenapa? Karena ini membersihkan. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat mereka karena itu akan membersihkan jiwa mereka dan harta mereka, dan doakan mereka karena sesungguhnya doamu itu akan menenteramkan hati mereka. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini sekedar pengantar ya, pengantar sebagai tugas dari negara ya, satuan zakat, dan ini momen yang tepat untuk juga kami sampaikan seperti ini ya. Kalaupun nanti ada yang ingin bertanya, teman-teman ada yang ingin konsultasi ya, insyaallah siap selalu untuk ada kali-kali zakat atau apa seperti apa ya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya. Demikian pula dengan teman-teman yang ada di media sosial, ketika ingin konsultasi ya kita bisa ketemu di markas di sekretariatnya BNB Kabupaten Bulukumba. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Apa artinya? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, bahwa orang yang menerima kitab amalnya pada tangan kanannya ya, artinya bahwa ada orang yang menerima buku amalannya itu dengan tangan kanannya. Berarti kalau begitu ada juga orang yang menerima dengan tangan kirinya. Iya, ada. Karena ada yang menerima dengan tangan kanan, berarti ada pula yang menerima dengan tangan kiri. Nah, apa kata Allah? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka kelak di hari kemudian nanti, ya, terima kasih. Jazakallah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka di hari kemudian mereka itu dimudahkan dalam hisab, dimudahkan dalam perhitungan hisabnya. Hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Dalil ini menekankan kepada kita bahwa kalau ingin, ya kayaknya harus lebih jauh sedikit. Kalau ingin amalnya lebih enteng dimudahkan dalam perhitungan, maka hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Harus sering-sering mengintrospeksi diri. Harus sering-sering mengingat akan dosa-dosa kita. Ya, selamat datang Om. Ya. Harus sering-sering mengingat kesalahan-kesalahan kita. Kita upayakan ya jangan sampai dilalaikan oleh kenikmatan dunia. Jangan sampai kita dilalaikan oleh kesibukan dunia sampai kewajiban kita kepada Allah itu terlalaikan. Kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah lengah. Allah tidak pernah lalai dengan segala kebesarannya. Ya, Allah begitu sayang dengan kita. Sampai pun seberapa banyak dosa kita, seberapa banyak kekhilafan kita, ketika ada keinginan untuk selalu mengintrospeksi diri, maka sebanyak apapun itu Allah akan memaafkan itu. Nah, itulah sehingga disebutkan bahwa
Allah begitu besar kasih sayangnya. Allah begitu besar cintanya. Apalagi kalau di hari kemudian kita menerima amal kita dengan tangan kanan kita, Masya Allah. Saya kira siapapun pasti menginginkan itu. Bukan hanya orang baik-baik, ya. Orang jahat pun ya pasti mereka mau terima dengan tangan kanannya. Karena itu adalah jaminan. Mereka akan dipanggil oleh Allah. Mereka akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Akan digolongkan kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Adalah orang-orang yang cinta dengan Allah. Di ayat selanjutnya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian mereka akan dikembalikan wa yanqalibu ila ahlihi, kepada keluarganya, bersama dengan keluarganya. Siapa keluarganya? Adalah orang-orang yang beriman, yang selalu mengingatkan dia dalam kebaikan, yang selalu mengajak dia kepada kebaikan. Kalaupun dipaksa, ya, sesekali dipaksa, ya itu tidak masalah. Ya, karena bukan itu yang dimaksud ayat la ikraha fid din, bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Bukan itu yang dimaksud. Karena yang dimaksud la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, adalah bagi non muslim diajak masuk ke Islam. Itu tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah berislam, ya, sudah mengenal agama ini, agama Islam, maka ya butuh paksaan, dipaksa-paksa kalau perlu dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena jangan sampai dengan dipaksa Allah rahmati kita. Iya. Kita paksa diri kita untuk datang bermajlis, kita paksa diri kita untuk bersilaturahim, kita paksa diri kita untuk berjamaah, kita paksa diri kita dengan segala kebaikan-kebaikan itu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalaupun harus dipaksa, ya dipaksa. Kenapa? Karena innamal ajru biqadaril masyaqqat, sesungguhnya pahala itu ya sesuai dengan beratnya sesuatu dilakukan. Ya. Sahabat bikers dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita. Urusan syurga, ya, itu terpulang daripada kasih sayang Allah, terpulang daripada kebesaran Allah. Karena bagi orang yang masuk ke dalam syurga Allah bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak kebaikan yang dia lakukan, seberapa besar kebaikan yang dia lakukan, tetapi kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun berdasarkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin sering mendengar bahwa ada orang meninggal, sama sekali dia belum pernah melakukan kebaikan, melakukan kewajibannya dari Allah, ternyata dia masuk ke dalam syurga. Di kisah yang lain ada seorang muazzin kurang lebih 30 tahun memanggil orang datang melaksanakan salat, menjadi muazzin di masjid, satu masjid, tapi ternyata dia meninggal dalam keadaan murtad. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka selain semangat yang kita siapkan dengan berbagai motivasi, ya kita juga mengharap ridhanya Allah. Semoga Allah meridhoi setiap langkah-langkah kita. Sekarang ya, sisa berapa hari lagi kita bertemu dengan Idul Kurban, Idul Adha.
Meskipun baru-baru ini, baru beberapa bulan yang lalu, kita sudah melaksanakan yang namanya Idul Fitri. Pelajaran yang bisa kita petik bahwa di Idul Fitri itu insya Allah, Allah sudah memaafkan kesalahan kita seluruhnya. Idul Fitri kembali menjadi suci, kembali menjadi bersih, dan sebentar lagi kita akan kembali bertemu dengan Idul Kurban atau Idul Adha. Dengan kaitan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ayat yang kita bacakan tadi pada muqaddimah, "Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Yang artinya, Allah memberikan kepadamu terlalu banyak pemberian bermanfaat di dunia ini. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah atau mengalirkan darah. Nah, sebagai wujud terima kasih kita, kesyukuran kita disuruh oleh Allah untuk salat karenanya dan mengalirkan darah. Ayat ini, fasalli li rabbik, salatlah karena Tuhanmu, di berbagai referensi yang kita baca, yang kita dengarkan, bahwa salat yang dikehendaki di sini adalah salat yang kita laksanakan 2 rakaat pada Idul Adha. Tetapi sebenarnya makna ayat ini adalah umum. Kita disuruh salat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perintah Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena salat adalah sarana kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, bebas jaringan, ya, sambungan langsung kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa orang yang melaksanakan salat itu adalah mudah baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali mengulangi satu kisah yang menarik ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi Nabi, mendesak Nabi, "Ya Rasulullah, hukum saya." Jadi sahabat ini mendesak Nabi, meminta kepada Nabi untuk dihukum. Kenapa ia meminta untuk dihukum? Karena dia mengaku bahwa, "Ya Rasulullah, kami pernah melakukan dosa, melakukan kesalahan yang menurut saya kesalahan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Maka saya meminta kepadamu ya Rasulullah agar dengan hukuman yang engkau jatuhkan kepada kami, Allah maafkan kesalahan itu." Rasulullah belum menjawab, memberikan solusi kepada sahabat tersebut, lalu kemudian terdengar suara azan. Maka Rasulullah bergerak mengambil air wudu kemudian melaksanakan salat. Dan sahabat tadi juga ikut di belakang Nabi melaksanakan salat. Setelah salat, Rasulullah bergegas ya untuk meninggalkan masjid, dan sahabat tadi ternyata kembali mendesak, "Ya Rasulullah, kami belum dihukum. Hukum saya atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan." Maka dengan tenang Rasulullah menjawab dengan sebuah pertanyaan, "Wahai sahabatku, apakah tadi waktu kami melaksanakan salat engkau ikut juga bersamaku salat?"
Maka sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, saya ikut di belakangmu salat. Maka Rasulullah semakin tenang mengatakan, kalau begitu wahai sahabatku, tak usah kau khawatir, tak usah kau sedih. Yakinlah bahwa dosamu Allah sudah maafkan. Masya Allah. Dengan salat berjamaah yang dilakukan, sekalipun orang merasa bahwa begitu besar kesalahannya di hadapan Allah, tapi karena dia melaksanakan salat berjamaah dan saat itu bersama dengan Nabi, maka Nabi menjamin bahwa dosamu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka sebenarnya peluang kita untuk masuk ke dalam surga itu besar. Makanya kalau ada pertanyaan, yang mana sebenarnya itu gampang masuk surga atau gampang masuk neraka? Ya, yang mana kira-kira itu lebih gampang? Masuk neraka ya? Ya, kalau di sebelah kanan saya, surga atau neraka? Neraka ya? Ya, coba kita kaji. Apa memang benar lebih gampang masuk neraka daripada masuk surga? Ya, lebih mudah masuk, Masya Allah. Ya. Ya. Oh ya, ada yang menjawab lebih gampang masuk neraka, ada yang jawab lebih mudah masuk surga. Coba kita kaji pertanyaan ini, ya, dengan pertanyaan berikut. Yang mana lebih tenang perasaan kalau sudah berdosa atau sudah salat? Sudah salat atau sudah berdosa? Berarti itu jawabannya. Sebenarnya gampang kita masuk surga. Karena kalau kita sudah melakukan kebaikan, tenang perasaan. Tapi kalau sudah melakukan dosa, hati kecil dan otak kita menantang itu, gelisah sebenarnya, gelisah. Cuma karena tidak bisa nalawan itu nafsunya, ya, nafsul ammarahnya itu, yang memang tugasnya jadi memang mengarahkan kepada hal buruk, ya, mengarahkan hal buruk, ya, itu yang tidak bisa dihalau, itu yang tidak bisa dilawan. Makanya memang perlu kita untuk mengajak orang, ajak dia. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ada kesimpulan lain yang bisa kita petik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu musuh saja senang dengan dia. Ya. Makanya tidak heran ketika orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Karena musuh saja senang dengan dia, sehingga ada kebaikan yang disampaikan, mereka ya tidak butuh waktu lama untuk mengikut masuk ke dalam Islam. Karena harus diakui bahwa tidak ada ketenangan, ya, tidak ada ketenangan yang paling luar biasa kecuali dengan mengenal Islam lebih dalam. Ya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita belajar berislam lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga berombongan seperti ayat yang disebutkan tadi, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka dikembalikan di keluarganya bersama orang-orang beriman, ya. Keluarga yang dimaksud di sini adalah orang-orang beriman. Ya, bukan hanya keluarga yang sedara dengan kita. Oke, kita akui bahwa itu juga adalah keluarga. Tapi ketika kita bercermin kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika dia memanggil anaknya karena sebentar lagi tenggelam dengan adanya hujan, ya, yang dahsyat. Lalu kemudian ditegur oleh Allah, wahai Nabi Nuh,
dia bukan, meskipun dia adalah darah dagingmu, meskipun dia adalah anakmu sendiri, tetapi dia bukan keluargamu, karena dia tidak mau mengikut di petunjukmu, dia tidak mengikut di petunjukku kata Allah, maka dia bukan keluargamu. Maka kita semua harus mengakui bahwa duduknya kita di sini sebagai identitas bahwa kita ini berkeluarga, minimal keluarga dari Nabi Adam, ya, minimal keluarga dari Nabi Adam. Kita saling mendoakan, kita tarik saudara-saudara kita dengan janji Allah yang pasti, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini yang akan kita kejar, ini yang sama-sama kita kejar. Kita melawan ngantuk kita di waktu subuh, kita melawan ngantuk kita di waktu duhur, termasuk melawan kesibukan kita di waktu isya dan asar. Kita melawan semua itu, ya, termasuk kita melawan nafsu kita bagi yang diberikan anugerah oleh Allah berupa harta yang berlimpah untuk mengeluarkan zakat. Kita melawan itu semua. Apa yang sebenarnya yang kita cari? Yang kita cari adalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih menjanjikan, jauh lebih nikmat, jauh lebih spesial daripada dunia. Dunia ini hanya sementara saja. Dunia ini ya senda gurau. Dunia ini diibaratkan dengan menyelamkan jarum di lautan, lalu kemudian kita mengangkat jarum itu, air laut yang ikut di jarum tersebut, itulah kenikmatan dunia. Dan air yang ada yang tersisa di lautan, itulah kenikmatan yang menunggu kita. Soal iman adalah bukan tidak bisa diwarisi. Iman tidak bisa diwarisi. Kita jangan sampai beranggapan bahwa karena saudaranya kenal agama sampai dengan saudaranya yang lain juga ikut serta. Tidak ada jaminan. Bahkan sampai pada orang tuanya adalah seorang ustadz atau seorang kiai, bahkan sampai level nabi sekalipun, itu tidak ada jaminan bahwa anaknya juga akan mengikuti seperti bapaknya. Keimanan anaknya mengikut dengan keimanan bapaknya. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Apalagi kalau hanya saudara, hanya sepupu, ya, atau hanya sepupu lain kali, ya, tidak ada jaminan. Karena masing-masing akan kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, iman kita, dengan memanfaatkan potensi panca indera yang Allah berikan kepada kita. Telinga kita, mata kita, mulut kita, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Sesungguhnya inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basara dan mata kita, wal fuada dan perasaan kita, kullu ulaika anhu mas'ula. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita niatkan, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendatangkan kebaikan atau justru mendatangkan keburukan? Wa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat bikers dimanapun berada, saya kira ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terpenting kita menjaga, ya. Yang pertama yang kita jaga adalah
rutinitas ibadah kita meskipun itu kecil. Ya, kita masing-masing menciptakan kebiasaan dalam beribadah. Jangan lihat besarnya. Ya, meskipun itu kecil tetapi rutin. Ya, misalnya salat duha. Ya, salat duha yang bisa kita lakukan hanya 2 rakaat misalnya. Ya, kita pertahankan itu yang 2 rakaat. Jangan karena misalnya sudah mendengarkan ceramah, iman lagi memuncak, iman lagi naik, ya digasai sampai 12 rakaat. Tapi 1 minggu kemudian iman lagi menurun, kembali melaksanakan 2 rakaat atau bahkan tidak melaksanakan. Ya, kenapa mesti harus dijaga itu? Karena itu akan menjaga kestabilan di saat kita sibuk, kita tetap bisa melaksanakan itu. Nah, kemudian yang terakhir ini perintah Allah masalah kurban. Ya, kurban adalah sejak Nabi Adam, lalu kemudian dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, lalu kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kami katakan bahwa kalau kita mengutang atau kita punya kredit, ya, mudah-mudahan ini tidak menjadi kontroversi, ya. Kalau kita mengutang atau kita punya kredit dan merasa mampu untuk membayar kredit itu demi kebutuhan dunia, demi kemewahan dunia, maka kenapa urusan akhirat, urusan kurban kita tidak mau mengutang? Dengan alasan bahwa yang berkurban itu hanya yang mampu. Kalau memang tidak berani mengutang meskipun itu urusan dunia, kemewahan hidup, maka memang ya wajar. Tetapi ketika urusan dunia, mengutang, punya kredit, urusan dunia, urusan bisnis, dan seterusnya, dia berani. Tetapi ketika urusan surga, urusan kurban, tidak mau mengutang dengan alasan bahwa jangan berkurban kalau tidak mampu. Merasa tidak mampu kalau urusan surga, tapi ketika urusan dunia merasa bangga tonggi kalau banyak utangnya. Artinya bahwa kenapa dia bangga kalau banyak utangnya? Itu artinya dia mampu untuk membayar utang tersebut. Sekali lagi, mudah-mudahan ini tidak mengundang kontroversi, ya, tidak mengundang perdebatan. Karena ini kadang kita melihat realitas di lapangan. Bahwa ketika urusan dunia berani untuk mengutang. Kenapa dia mengutang? Karena sebenarnya dia mampu untuk membayar utang tersebut. Tapi ketika urusan kurban, urusan surga, jawabannya singkat, jangan berkurban kalau tidak mampu. Sekali lagi, jangan berkurban kalau tidak mampu. Maka bagi yang Allah Subhanahu wa taala titipkan harta, titipkan kemampuan, dan sampai umur kita sekarang dan belum pernah berkurban, maka dipertanyakan keinginannya untuk sampai ke surga. Karena kalau kita membuka sejarah, lembaran sejarah, bahwa ada sahabat karena dia merasa miskin dan memang miskin sekali, sehingga dia tidak bisa ikut mencatatkan namanya pada orang-orang yang berkurban itu 7 orang, 1 sapi, ya. Jangankan sapi, kambing saja tidak mampu. Tapi karena ada keinginan besar untuk ikut berkorban, minimal Allah menilai dari perjuangannya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membeli daging, lalu kemudian memberikan kepada orang yang lebih miskin dari dia. Dan dia niatkan bahwa inilah bentuk kurban saya untuk kali ini. Iya. Mau dipaksakan,
memang dia tidak mampu secara ekonomi, tapi dia punya ketulusan jiwa untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kalau tadi sempat saya mengakhiri, tapi ternyata ada yang sedikit tidak terbahas. Karena melihat waktu, kami akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.